Dan praktek dukun dan santet ini tentu ada orangnya Ustadz. Bahkan sampai dibentuk komunitas tadi Ustadz. Perdunu, Persatuan Dukun Nusantara. Berarti kan satu Nusantara ada Ustadz. Nah ini hukum menjadi dukun, santet atau di kalangan masyarakat mungkin dinamai orang pintar. Itu lek butuhan nang wong pinter gitu-gitu Ustaz. Nah ini hukum menjadi dukunnya gimana Ustaz? Tentu jelas bahwasanya sihir dalam Islam itu haram ya. Tidak ada perselisihan di kalangan para ulama tentang haramnya sihir, santet, dukun. Bahkan itu adalah suatu kekufuran. Ijtanibus sab'al mubiqat. Jauhilah 7 dosa besar yang membinasakan di dunia dan membinasakan di akhirat. Disebutkan oleh Nabi yang pertama syirik, yang kedua sihir. Jadi sihir termasuk dosa besar. Ya, tapi yang kita maksud dalam pembahasan ini dukun yaitu orang yang mengaku tahu ilmu gaib. Ada ungkapan menarik dari sahabat Nu'man Ibnu Bashir, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu kebinasaan di atas kebinasaan kalau seorang itu melakukan maksiat di zaman musibah. Kita sekarang sudah di zaman musibah, banyak bencana. Kok kita nggak sadar? Justru malah melakukan ritual-ritual yang dimurkai sama Allah, yang itu malah mengundang bencana. Anak muda itu ada. Selamat datang di podcast Surabaya Mengaji. Bincang ringan berfaedah. Yang paling saya khawatirkan kepada kalian itu 2 hal. Podcast Surabaya Mengaji bersama berbagai narasumber. Yang kedua adalah mengikuti hawa nafsu. Podcast Surabaya Mengaji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Para pemirsa sekalian dan para pendengar podcast Surabaya Mengaji dimanapun Anda berada, selamat datang kembali di acara kesayangan kita semua, yaitu podcast Surabaya Mengaji, yang mana di podcast ini kita akan membicarakan berkaitan dengan topik-topik menarik seputar permasalahan agama Islam yang dibahas secara santai, asik dan menarik, tentunya bersama narasumber yang kita undang di setiap episodenya. Dan di episode kali ini kita akan membahas 3 tema bersama guru kita, yaitu Al-Ustadz Abu Ubaidah As-Sidawi. Kita sapa terlebih dahulu beliaunya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Alhamdulillah. Baik, sebelum dari itu kita sapa juga pada pemirsa yang menyaksikan live streaming di ketiga sesinya, dan jika ada pertanyaan bisa langsung ditulis di kolom live chat. Kita membahas berkaitan dengan sesi yang pertama Ustadz. Festival santet dan seputar perdukunan. Kemarin beberapa hari yang lalu kita temui di berita baik di detik.com maupun Liputan 6 ada Perdunu, Persatuan Dukun Nusantara Ustadz. Nah ini juga Ana baru dengar yang letaknya, sebut ya Ustadz ya, nama kotanya apa ya, di Banyuwangi, itu akan mengadakan festival santet. Nah insya Allah pada sesi pertama ini kita akan nanti membahas berkaitan dengan perdukunan dan persantetan Ustadz. Cuman terkait berita itu Ustadz, gimana menurut Antum? Menurut anak? Ya. Sebenarnya menurut anak nggak penting sebenarnya. Tapi menurut Islam ya, karena kita berbicara tentang Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Ini tema yang menarik sebenarnya. Persatuan Dukun Nusantara ya. Perdunu. Ya. Khawatirnya nanti ada juga persatuan LGBT, persatuan PSK, ya. Dibikin komunitas ya. Nah, iya. Tapi fenomena ini tentu fenomena yang menyedihkan ya, yang setidaknya menunjukkan kepada kita 3 poin. Poin yang pertama, maraknya perdukunan, santet, sihir di negeri kita, dan memang masyhur loh. Indonesia ini terkenal sama sihirnya, dukunnya. Anak dulu di Saudi, orang Saudi takut sama orang Indonesia. Dikarenakan itu. Karena dukun dan santet banyak dukun, banyak santet di Indonesia. Bahkan orang yang datang ke sana pun ada yang nyantet majikannya. Ya, jadi masyhur. Nah, makanya ini fenomena di negeri kita, banyak pejabat kalau mau pemilihan perginya ke dukun. Ya, banyak orang yang pengusaha biar laris dagangannya, biar
sukses usahanya datangnya ke dukun. Hmm. Banyak ya istri ya supaya suaminya nggak ngelirik kepada wanita yang lain, datangnya ke mbah dukun. Bahkan siswa murid supaya lulus ujian nasional datangnya ke mbah dukun. Nanti dikasih pulpen ajaib katanya. Taib. Jadi ini fenomena di negeri kita dan memang itu banyak, bahkan ada semacam sekolahnya ya, ada daurahnya ya. Allahul musta'an. Yang kedua, fenomena ini juga menunjukkan kepada kita bahwa masih banyak masyarakat kita yang jauh dari agama Islam, masih jauh dari tauhid, dakwah, ilmu yang bermanfaat. Makanya PR kita, tugas kita untuk menyebarkan ilmu agama Islam yang murni, mendakwahkan tauhid dan mencegah dari kesyirikan. Ini sangat utama. Ya, sangat utama sekali. Ya, dakwah tauhid, mengajak kepada tauhid, menjelaskan tauhid, ini perkara yang sangat penting. Karena tidaklah fenomena ini terjadi kecuali karena sedikitnya ilmu dan jauhnya manusia dari ilmu agama, sehingga banyak perdukunan, banyak sihir itu karena kurangnya dakwah tauhid. Ya. Kemudian yang ketiga, fenomena ini juga menunjukkan kepada kita lemahnya hukum untuk para dukun dan tukang sihir ya. Semestinya negara harus hadir ya, memberikan hukuman ya, jangan dibiarkan begitu saja ya. Narkoba ada hukumannya, korupsi ada hukumannya. Sekarang dukun ya dibiarkan begitu saja, padahal ini merusak ya, lebih merusak daripada korupsi, lebih merusak daripada narkoba, karena ini merusak akidah, ini merusak agama ya, merusak akhlak dan lain sebagainya. Ya, oleh karenanya tentu fenomena yang sangat menyedihkan bagi orang-orang yang beriman ya, tapi kita yakin insyaallah taala fenomena ini juga menyadarkan kepada kita semuanya tentang tadi pentingnya kita tauhid ya, belajar tauhid dan mendakwahkan tauhid. Ya, mudah-mudahan mereka diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terkait dukun, santet dan yang sejenisnya ini Ustaz, ini dalam hukum Islam gimana Ustaz? Tentu jelas bahwasanya sihir dalam Islam itu haram. Ya, tidak ada perselisihan di kalangan para ulama tentang haramnya sihir, santet, dukun. Bahkan itu adalah suatu kekufuran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihr." Ya, bukan Nabi Sulaiman yang kafir, tapi mereka yang mengajarkan sihir itulah yang kafir. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ijtanibus sab'al mubiqat." Jauhilah 7 dosa besar yang membinasakan di dunia dan membinasakan di akhirat. Disebutkan oleh Nabi yang pertama syirik. Yang kedua sihir. Jadi sihir termasuk dosa besar. Ya, karena diancam oleh Allah Subhanahu wa taala pelakunya. Dan yang ketiga itu tadi Al-Qur'an, kedua hadis, yang ketiga adalah kesepakatan para ulama. Para ulama seperti Imam Ibnu Qudamah, Imam Nawawi rahimahullah menukil kesepakatan para ulama tentang haramnya sihir, dukun, santet dan sebagainya, baik mempelajarinya maupun mengajarkannya. Dan ini juga sudah difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia ya, saat dulu ramai acara-acara perdukunan ya. 98 kok ada Anda baca berita itu tahun 98 itu ada ya itu banyak yang terbunuh dari peristiwa yang ini perdukunan. Ya, enggak, lebih dari itu. Ada yang acara-acara di TV marak ya, acara-acara kayak Limbat ya dulu. Nah, itu kan akhirnya kemudian MUI mengeluarkan suatu fatwa tentang semua praktek perdukunan, sihir ya, demikian juga mempublikasikannya di televisi dan sebagainya, itu termasuk keharaman. Jadi fatwa MUI sudah ada jelas ya, demikian juga Qur'annya udah jelas, hadisnya udah jelas, para ulama juga sudah sepakat, nggak ada ruang untuk perdebatan, tidak ada ruang lagi untuk perbedaan pendapat tentang haramnya sihir, dukun dan santet
Ya. Dan praktek dukun dan santet ini tentu ada orangnya Ustadz. Bahkan sampai Ya. dibentuk komunitas tadi Ustadz. Ya. Perdunu, Persatuan Dukun Nusantara. Berarti kan satu Nusantara ada Ustadz. Iya. Nah ini hukum menjadi dukun, santet atau di kalangan masyarakat mungkin dinamai orang pintar. Iya. Itu lek butuhan nang wong pintar gitu-gitu Ustadz. Iya, Nah ini hukum menjadi dukunnya gimana Ustadz? Sebenarnya istilah orang pintar itu juga gimana gitu ya. Ya, itu juga menunjukkan kita jangan tertipu dengan nama ya. Nama itu hanya kadang dibuat oleh orang untuk menipu. Ya, dukun dibilang orang pintar, ya, paranormal. Padahal nggak normal. Ya, dukun, perdunu tadi. Perdunu. Harusnya perdungu gitu ya. Nah, dan intinya dukun itu kalau secara definisi itu orang yang mengaku tahu ilmu gaib. Ya, bisa meramal masa depan dan sebagainya. Nah, itu tentu ini adalah ya profesi atau pekerjaan yang nggak boleh dalam agama Islam. Satu, karena mengaku mengetahui ilmu gaib, ya, itu adalah suatu tindakan yang sangat bertentangan dengan agama Islam. Karena masalah-masalah gaib itu hanya Allah yang tahu. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa huwa. Katakanlah tidak ada yang di langit maupun yang di bumi tahu masalah-masalah gaib kecuali hanya Allah. Jadi kalau ada yang ngaku tentang masalah gaib, ya, berarti dia menandingi Allah Subhanahu wa taala. Itu ngaco itu, ya. Kemudian yang kedua juga yang perlu kita pahami bahwa para dukun dalam melakukan ritual-ritual mereka secara umum tidak lepas dari praktek-praktek kesyirikan. Mereka bekerja sama ya dengan jin. Ya, dengan setan. Itu pasti ya Ustaz ya? Ya, secara umum seperti itu. Ya, secara umum seperti itu. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, wa annahu kana rijalun minal ins ya'udzuna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Ada sebagian orang itu yang minta perlindungan kepada jin. Makanya kadang-kadang kita orang yang datang ke dukun itu dikasih syarat-syarat yang aneh-aneh gitu ya kan. Nah, suruh nyari ayam yang warnanya begini, warnanya begitu gitu kan. Kemudian nanti disuruh diam di rumah 40 hari, suruh nggak sholat, nggak nyentuh air, ya, ada sebagian malah suruh untuk nginjak Al-Quran dan sebagainya. Dan syarat-syaratnya itu dari jin itu tadi. Iya, karena mereka tadi bekerja sama dengan jin, ya, mereka tidak dikabulkan, ya, kan yang ngasih tahu, yang membisikkan kepada para dukun ya dari jin. Ya, dari jin itu tadi. Makanya mereka ada kolaborasi ya dengan jin. Ya, itu yang harus dipahami. Yang kedua juga, yang kedua, dukun itu menjadikan orang itu malas, tinggal komat kamit, ya, bacain mantra-mantra, udah dapat duit ya, ya, udah dapat duit. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, samanu al-baghi khabith, wa mahrul khabiyyi khabith, wa mahrul baghi khabith, ya, wa khulwanul kahini khabith. Ya, harga menjual anjing itu adalah khabith. Ya, khabith itu artinya uang yang kotor. Ya. Demikian juga upah karena berzina, ya, pelacur biasanya dikasih upah gaji itu adalah kotor, ya. Demikian juga hulwanul kahin, gaji yang didapatkan, upah yang didapatkan oleh para dukun itu khabith, kotor, haram. Ya. Jadi para dukun yaitu orang-orang yang mengaku tahu tentang ilmu gaib, masa depan dan sebagainya, ini bertentangan dengan agama Islam, menjadikan orang malas, kemudian menzolimi orang, menyakiti orang dan lain sebagainya. Jadi nggak boleh profesi sebagai dukun, kecuali dukun rambut gitu ya, dukun bayi gitu. Tapi yang dimaksud kita tadi dukun yang mengaku tahu ilmu gaib, dukun yang dunia mistik gitulah ya. Adapun dukun rambut nggak ada masalah, atau dukun bayi, ya, itu nggak ada masalah, gitu ya. Ya, tapi yang kita maksud dalam pembahasan ini dukun yaitu orang yang mengaku tahu ilmu gaib. Kadang kan ada orang yang mungkin kehilangan barang, datang ke dukun, nanti
Oh, ini yang ngambil si fulan. Ini justru malah menyebabkan permusuhan, suudzon. Oh, yang maling adalah tetanggamu, padahal tetangganya nggak terima, ngelabrak dia. Jadi haram, Haram, profesi itu adalah profesi yang diharamkan. Nah, sebelum berlanjut ke pertanyaan berikutnya Ustadz, ini kita menyapa terlebih dahulu kepada para pemirsa yang sudah menyaksikan. Kami sapa, ini ada dari Bogor, ada dari Gresik, ada juga dari Palembang, kemudian ada dari Sidoarjo dan Surabaya. Selamat menyaksikan, dan kami ingatkan juga jangan lupa untuk share link streaming kita kali ini atau program podcast kita kali ini kepada grup atau mungkin kontak-kontak yang dimiliki, karena insya Allah dengan menyebarkan kebaikan, insya Allah nanti kita bersama bisa mendapatkan kebaikan. Dan jangan lupa untuk menyimak sampai sesi akhir, dan di sesi pertama ini kita masih membahas berkaitan dengan perdukunan dan juga festival santet yang baru-baru ini hangat kita dengar. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nggak ada yang dari Banyuwangi, nggak ada? Banyuwangi belum, Ustaz. Oh, ini Bekasi, ada dari Pasuruan, ada dari Parung. Mungkin ada yang Banyuwangi, mungkin bisa absen. Nanti bisa disampaikan linknya ke Perdunu tadi. Perdunu tadi ya, Ustaz ya. Masya Allah. Ini ada dari Situbondo, dari Medan. Masya Allah. Selamat menyaksikan, dan juga jangan lupa mencatat ilmu yang disampaikan. Dan kita masih live seperti biasa di sini di restoran Mama Chai Deli. Insya Allah membahas berkaitan dengan 3 tema. Berlanjut ke pertanyaan berikutnya, Ustaz. Terkait festival santet, itu dibaca di beritanya itu merupakan proker, Ustaz. Jadi Perdunu ini memiliki proker program kerja, yaitu festival santet itu tadi, Ustaz. Nah, ketika sebuah kota melakukan atau sebuah perkumpulan dukun-dukun tadi melakukan festival santet, ini bagaimana murka Allah, Ustaz, dan apa dampaknya kepada negeri tersebut, Ustaz? Ya, jelas. Ya, semua dosa itu menyebabkan musibah, murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita sekarang ini sudah banyak musibah. Pandemi belum selesai, udah setahun lebih, ya kan? Awal 2021 kita udah diingatkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bencana jatuhnya pesawat, banjir di mana-mana, tanah longsor, gempa bumi, ya, meletusnya gunung dan sebagainya. Ini sudah banyak ya peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang itu semuanya adalah akibat dosa. Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan karena dosa-dosa manusia. Jadi musibah-musibah yang terjadi itu adalah karena dosa kita. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidaklah terjadi musibah pada kalian, menimpa musibah kepada kalian kecuali karena dosa kalian. Ya. Nah, di antara dosa adalah tadi sihir, perdukunan. Tadi sudah kita sampaikan. Ini termasuk bukan cuma dosa saja, dosa besar. Karena yang dosa itu kan ada dua macam, ada dosa besar, ada dosa kecil. Perdukunan, sihir ini termasuk dosa besar. Dan ini akan berdampak kepada bencana demi bencana. Harusnya kita taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan malah melakukan ritual-ritual yang bertentangan dengan agama, yang justru akan mengundang datangnya bencana. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mimma khoti'atihim ughriqu fa udkhilu nara. Karena dosa-dosa mereka ditenggelamkan dan dimasukkan ke neraka karena dosa. Ya, harusnya kita bertaubat kepada Allah, istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sadar. Ya, apalagi kita di zaman yang penuh dengan banyak musibah gitu kan. Ada ungkapan menarik dari sahabat Nu'man Ibnu Bashir, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, innal halakata kullal halaka an ya'mala ar-rajulul ma'siyata zamanal bala. Suatu kebinasaan, ya, di atas kebinasaan kalau seorang itu melakukan maksiat di zaman musibah. Kita sekarang sudah di zaman musibah, banyak bencana. Kok kita nggak sadar, justru malah melakukan ritual-ritual yang dimurkai sama Allah, yang itu malah mengundang bencana. Nah, ini. Jadi ini mestinya kewajiban bagi para ulama yang ada di negeri ini, terutama di kota yang akan mengadakan acara tersebut, ya, harusnya dilarang. Kalau sekarang perkumpulan-perkumpulan yang mengakibatkan COVID saja
dilarang gitu ya kan. gitu ya. Ya, harusnya perkumpulan-perkumpulan atau acara-acara ritual yang mengundang bencana harusnya kesyirikan lebih dilarang Ya. mestinya. Kalau paham agama harusnya lebih dilarang. Ya. Nah, ini musibah pada zaman sekarang ya, yang dukun-dukun itu malah dibiarkan, kemudian sebagiannya malah ditokohkan, dicium tangannya, ya. Kalau dalam Islam mestinya dihukum, bahkan nggak tanggung-tanggung. Dalam Islam mestinya dihukum mati. Penggal ya, Ustaz, ya? Iya, kata Nabi, haddus sahiri ya dorbatun ya fi unukihi. Ya, hukuman bagi tukang sihir itu adalah dipenggal kepalanya. Ya, itu madhab jumhur ulama bahwa para dukun, ya, tukang sihir dan sebagainya itu hukumannya adalah dihukum mati. Makanya kalau di Saudi bisa dihukum mati itu. Bisa dihukum mati. Dan ketika murka Allah turun ini Ustaz, ini juga tidak hanya terkena ke yang berbuat maksiat ya Ustaz ya. Orang-orang muslim yang mungkin berbuat baik itu juga terkena dampaknya Ustaz. Betul. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Hati-hatilah kalian dari fitnah bencana yang tidak menimpa hanya kepada orang yang zalim saja. Yang enggak berbuat salah pun kena karena mereka membiarkan, ya, tetapi nanti mereka akan dibangkitkan sesuai dengan niat dan amal mereka masing-masing, ya. Makanya di sini kita harus bekerja sama, harus mengingkari, ya, harus melarang, terutama bagi pemerintah yang memang memiliki kekuasaan. Kalau kita kan paling cuma bisa mendakwai, menasehati, menyampaikan, ya. Tapi bagi pemerintah yang memiliki kekuasaan, kekuatan, ya, mereka punya tanggung jawab untuk menghentikan. Ya. Nah, dan ini tadi kita sudah membahas berkaitan dengan festival santet dan perdunu tadi Ustaz. Ini kita beralih ke membahas dukun Ustaz. Bagaimana hukumnya seorang muslim mungkin ketika kehilangan sesuatu, atau mungkin seperti yang tadi disampaikan contoh mau UAS atau mau ujian, ini mendatangi dukun. Nah, ini gimana hukumnya Ustaz? Mendatangi dukun Ustaz. Mendatangi dukun itu ada 3 keadaan. Kalau kita mendatanginya untuk membenarkan, ya, membenarkan apa yang disampaikan oleh dukun, maka itu adalah kekufuran. Ya, man ataka hinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Ya, siapa yang mendatangi dukun dan dia membenarkan apa yang disampaikan dukun, oh iya benar ini. Nah, maka dia telah kufur dengan apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Yang kedua, kalau dia mendatangi dukun sekedar untuk tanya, iseng, tapi dia nggak membenarkan, ya, cuma nanya aja, tanya saja, itu haram, ya, itu haram dan tidak diterima sholatnya 40 hari, ya. Maksudnya tidak diterima ini tidak sah atau bagaimana? Maksudnya bukan tidak sah, tapi dia tidak mendapatkan pahala. Kalau tidak sah kan berarti dia harus ngulang. Tidak perlu ngulang, tapi dia nggak dapat pahala. Jadi sia-sia juga. 40 hari ya? Iya, 40 hari. Ya, bayangkan kita sholat 40 hari tapi nggak dapat pahala. Sayang kan? Nah, padahal cuma nanya. Kenapa itu dilarang juga? Karena orang kalau cuma nanya saja, akhirnya ya nanti bisa jadi suatu saat dia akan membenarkan. Awalnya mungkin cuma iseng nanya-nanya. Ternyata akhirnya apa? Oh iya benar juga ya. Nah, begitu. Maka itu dicegah dalam syariat Islam, dicegah. Walaupun cuma nanya saja, iseng saja. Termasuk sekarang walaupun nanya lewat online. Kan nggak harus datang ke rumahnya. Ada fasilitasnya sekarang. Iya. Anda pernah lihat tuh di apa namanya? Website dukun ada. Jadi mereka canggih juga sekarang. Para dukun makanya sekarang modern juga. Mereka Masya Allah punya Telegram pula, Twitter juga, ya. Apalagi tadi difasilitasi ada persatuan dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, kalau kita mendatangi dukun dalam rangka untuk mengingkari, ini boleh. Ya, untuk misalkan kita datangi untuk membantah dia, membongkar kedoknya, kebohongannya. Apalagi kalau pemerintah misalkan yang datang untuk memenjarakan mereka, menghukum mereka. Nah, ini boleh. Seperti Rasulullah dulu mendatangi Ibnu Sayyad untuk membongkar kebohongan dia. Ya, maka itu tidak mengapa.
Ya, karena untuk mengingkari kemungkaran, untuk ngelabrak misalkan. Kita ngelabrak dukun boleh. Ya, karena itu untuk mengingkari. Tapi kalau cuma sekedar iseng saja, maka tadi kalau cuma sekedar iseng itu sholatnya tidak diterima 40 hari. Kalau sampai pada membenarkan, maka ini sudah kafir. Kafir ya Ustaz ya? Iya, makanya bahaya. Intinya kita tidak boleh mendatangi para dukun kecuali dalam satu keadaan, yaitu kalau tujuan kita adalah mengingkari kemungkaran. Ya, berani nggak sekarang datangi dukun dalam rangka untuk mengingkari kemungkaran, membongkar kedok mereka, kedustaan mereka, atau menghukum mereka? Nah, itu boleh. Di Saudi ya, di Saudi itu ada ya, kalau di kita itu ada KPK, itu untuk memburu para koruptor. Di Saudi itu ada apa namanya, badan yang menangani atau memburu para dukun. Nah, jadi yang dukun-dukun dengan santet itu diburu sama mereka. Iya. Jadi ada resmi dari pemerintah. Resmi dari pemerintah. Nah, itu bagus itu kalau di negeri kita Indonesia ada yang seperti itu, bagus itu. Ya, sehingga ya para dukun ini bertobat. Ya, jangan dibiarkan. Ini merusak akidah, merusak agama, merusak moral, ya. Jangan dibiarkan. Ini mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun kita tidak mendatangi Ustaz. Di zaman modern ini kan justru ada semacam ramalan-ramalan Ustaz, yang malah masuk ke rumah kita lewat majalah, lewat koran. Nah, ini kan juga ramalan kan terkait juga mengetahui hal yang gaib juga Ustaz. Nah, ini gimana? Hukumnya membaca ramalan dan juga mungkin sampai mempercayai padahal kita tidak mendatangi ke dukun itu Ustaz. Tadi sudah kita sampaikan, mendatangi itu ada yang mendatangi secara langsung ke rumah dukunnya, itu mungkin zaman-zaman dulu ya. Ya. Kalau bisa juga seperti sekarang, misalkan kita secara online atau telepon, kadang di acara-acara TV itu telepon jarak jauh, nanyakan. Atau sekarang bisa lewat web, ya, juga nanyanya, ngetik misalkan, sama aja, ya, itu sama saja dengan mendatangi. Atau juga membaca ramalan-ramalan zodiak, ya, bintang dan sebagainya, itu termasuk ilmu sihir, nggak boleh juga. Tapi kalau ramalan cuaca Ustaz? Nggak, beda. Kalau ramalan cuaca itu ada ilmunya, mereka ada prediksi-prediksinya, itu bukan perkara gaib. Tapi yang penting dia memperkirakan saja, bukan memastikan. Itu boleh kalau perkiraan cuaca. Tapi kalau zodiak itu adalah ramalan nasib, ya, ramalan nasib. Nih, nanti kamu tahun 2021 nih, misalkan akan ketemu sama cintamu, misalkan. Asmara, tapi gitu-gitu. Iya kan. Tapi nanti kamu akan diuji, kamu harus sabar. Ya gitu. Nah, itu yang nggak boleh. Ya, itu yang nggak boleh karena itu meramal. Manik tabasa syu'batan minan nujum faqad tabasa syu'batan minas sihir. Siapa yang mempelajari zodiak, ilmu nujum, maka pada dasarnya dia telah mempelajari salah satu cabang dari ilmu sihir. Jadi itu termasuk sihir ramalan. Ya, kalau dia cuma membaca ramalan-ramalan tersebut, maka masuk dalam hukum tadi, yaitu tidak diterima sholatnya 40 hari. Membaca itu. Baru membaca toh, belum membenarkan. Kalau dia sampai membenarkan, maka kafir, ya, agak kafir karena dia telah meyakini ada yang mengetahui ilmu gaib selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya jangan membaca ramalan-ramalan zodiak, ya, baik lewat tangan, ya, garis-garis tangan, atau lewat ya bintang-bintang, ya, dan sebagainya. Ini tidak diperkenankan. Baik membenarkan, kita membenarkan, atau cuma sekedar baca-baca saja, gitu iseng saja, nggak boleh. Dua-duanya haram. Cuma kalau kita membenarkan lebih parah lagi. Ya, nah. Baik, kita sapa kembali. Ini ada yang menyaksikan dari Garut, ada juga yang menyaksikan dari Sidoarjo, ada dari Palembang, ada dari Jember, Masya Allah, dari Ngawi Ustadz, dari Jawa Tengah, ada juga dari Bekasi. Dan ini ada yang tanya, apakah ada tanya jawab? Insya Allah ada pertanyaan. Jadi nanti bagi yang ingin bertanya, di sesi satu ini kita membahas berkaitan dengan perdukunan dan juga seputar hukumnya, bisa langsung ditulis di kolom live. Nah, nanti insya Allah akan kami sampaikan ke Ustadz dan insya Allah akan dibaca, dijawab oleh Ustadz. Baik, pertanyaan berikutnya Ustadz.
terkadang kita datang ke dukun Ustaz, lalu terkadang omongan dari dukun itu benar Ustaz. Jadi mungkin ada yang memang benar. Itu gimana cara? Maksudnya gimana kok bisa omongan dari dukun ini bisa benar Ustaz? Ya, ya betul. Kadang-kadang benar, tapi orang kadang ngambilnya yang benar itu melupakan yang salah. Salah. Ya, kadang istilahnya 1001 gitu ya. Satunya ini yang dipegang. Ya, yang 1000-nya salah semuanya dilupakan. Dan ini fitnah. Ya, fitnah maksudnya dalam artian kadang benarnya dukun ya atau peramal dan sebagainya itu adalah ujian dari Allah SWT kepada kita. Kita percaya enggak sama dia. Ya. Sama seperti orang kadang ada yang minta ke kuburan, kadang-kadang doanya dikabulkan juga. Iya, padahal minta ke kuburan gitu, syirik kepada Allah SWT. Minta ke mbah fulan atau wali fulan, minta sembuh, benar ada sembuh. Nah, itu adalah istidraj dari Allah Subhanahu wa taala ya, ujian dari Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi yang perlu digarisbawahi, tidak semua yang kadang-kadang benar itu berarti dibenarkan oleh syariat. Setan kadang-kadang benar juga, jujur juga kadang-kadang. Dalam sebuah hadis pernah setan ngajari Abu Hurairah ayat kursi gitu kan. Ya, kemudian Nabi mengatakan shadaqaka wa huwa kadzub. Ya. Dia itu pendusta tapi kali ini dia benar gitu. Jadi dukun kadang-kadang benar bukan berarti kemudian menjadikan apa yang dia lakukan itu dibenarkan oleh syariat. Ya, dibenarkan oleh syariat. Orang mencuri kadang-kadang mungkin berhasil. Apakah berarti mencuri diperbolehkan? Enggak. Orang datang ke kuburan minta ya, ke kuburan atau minta kepada selain Allah SWT atau minta orang mungkin nyembah berhala, patung, dewa dan sebagainya. Kadang-kadang dikabulkan oleh Allah SWT. Bukan berarti ya yang mengabulkan adalah dewa-dewa tersebut atau patung-patung tersebut. Ya, tetap Allah Subhanahu wa taala dan itu ujian bagi kita semuanya. Apakah kita percaya kepada dukun atau percaya kepada selain Allah SWT atau tidak. Jadi intinya adanya dukun kadang-kadang benar itu jangan dianggap pembenaran gitu ya. Nah, memang kadang-kadang dukun itu bisa saja benar karena informasi, kan tadi sudah kita sampaikan, dia itu berkolaborasi dengan jin. Jin ini dia apa namanya ya? Dia nguping, ya, nguping perintah Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat dan sebagainya. Jadi mereka sebenarnya jin nggak bisa masuk, cuma kadang ada yang selamat, ya, ada yang dikasih meteor nggak bisa. Jadi mereka ini nguping-nguping, ya, berita di langit. Nah, ini kadang-kadang benar, kadang-kadang benar. Ya, jadi intinya berita dari jin ya kadang memang disampaikan kepada dukun tersebut, kadang ada yang benar, tapi kebanyakannya adalah bohong. Nah, kita sebagai seorang muslim jangan hanya karena mungkin sekali benar atau 2 kali benar kemudian benar, enggak. Ya, Islam sudah melarang karena tahu bahwa itu mafsadatnya lebih besar. Ya, kebohongannya lebih banyak. Judi sama khamr, Allah bilang banyak manfaatnya, tapi madaratnya lebih besar. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabir wa manafi'u linnas. Ya, mereka bertanya kepadamu tentang perjudian dan apa namanya? Khamr. Katakanlah dalam perjudian itu banyak manfaat-manfaatnya. Dalam khamr ada manfaat-manfaatnya, tapi madaratnya, kerusakannya lebih besar. Ya, dukun juga kadang-kadang benar gitu ya, tapi dustanya lebih banyak. Ya, madaratnya lebih banyak. Ya, jadi jangan terkecoh dengan adanya 1-2 yang benar gitu ya. Jangan terkecoh. Wah. Baik, Taib syukran Ustaz. Mungkin demikian pembahasan kita berkaitan dengan perdukunan dan juga santet, dan juga kita membahas berkaitan menyinggung festival santet tadi. Kita menyapa atau kita masuk ke sesi tanya jawab Ustaz dari yang menyaksikan siaran secara langsung. Di sini ada beberapa pertanyaan yang ada berkaitan dengan tema, ada juga yang tidak berkaitan dengan tema. Namun tidak mengapa, bagi yang ingin bertanya seputar sesi 1 ini, kita seputar perdukunan, bisa langsung ditulis di kolom live chat. Pertanyaan pertama Ustaz, bagaimana dengan perakiraan cuaca dari BMKG? Tadi sudah sempat
kita bahas Ustaz, sebab ini sangat membantu ibu-ibu untuk memastikan mau nyuci baju atau tidak. Gimana? Ya, tadi sudah kita singgung sebenarnya tadi bahwa perkiraan cuaca itu adalah diperbolehkan. Dia tidak termasuk ilmu gaib. Ya, dia tidak termasuk ilmu gaib. Kenapa? Karena satu hanya sekedar perkiraan, bukan memastikan. Kalau memastikan nggak boleh. Ya, kan itu sering juga keliru juga ya. Jadi misalkan menurut perkiraan besok Surabaya hujan, ternyata nggak hujan. Ya. Ada yang perkiraan tidak hujan, ternyata hujan. Ya, jadi kalau cuma sekedar perkiraan bukan memastikan, maka tidak mengapa. Karena sekedar perkiraan bukan memastikan. Yang kedua, perkiraan cuaca itu ada ilmu-ilmunya. Jadi bukan masalah ilmu gaib, itu sama seperti ilmu falak ya, yang bisa dipelajari dengan suhu, dengan awan, dengan angin. Itu ada ilmunya lah. Orang-orang yang mempelajari, yang ahli dalam masalah itu, mereka ada ilmunya. Jadi ini bukan masalah ilmu gaib, bukan ya, bukan termasuk ilmu gaib. Sama seperti misalkan sekarang USG yang bisa mendeteksi janin ini laki apa perempuan, itu bukan masalah gaib sekarang ya. Padahal di dalam Al-Quran Allah mengatakan wa ya'lamu ma fil arham. Kadang orang mengira bertentangan. Katanya dalam surat Luqman termasuk ilmu gaib itu Allah mengetahui apa yang ada di rahim. Nah sekarang ada USG, bisa tahu ini laki ini perempuan ya. Apakah ini bertentangan? Tidak. Karena dalam ayat Al-Quran itu yang termasuk ilmu gaib itu adalah secara umum ya. Dia nanti bagaimana lahirnya dengan selamat atau tidak, rizkinya bagaimana ya, bukan cuma sekedar masalah status kelaminnya ya. Yang kedua juga, kalau USG itu kan hanya relatif pada waktu-waktu tertentu, umur tertentu. Ya, kalau misalkan umur 1 bulan, 2 bulan belum bisa dia. Bisa. Jadi kalau sudah di atas 4 bulan lah baru yang terlihat, ya itu baru bisa diketahui. Sehingga ini tidak termasuk ilmu gaib. Ya, tidak termasuk ilmu gaib. Nah, jadi perkiraan cuaca itu boleh dengan syarat tidak boleh memastikan. Ya. Yang penting perkiraan. Ya. Yang kedua itu bukan termasuk ilmu gaib karena itu bisa dipelajari sama seperti ilmu hisab, ilmu falak ya, yang bisa diketahui dengan dipelajari dengan peredaran awan, angin dan sebagainya. Wallahu a'lam. Tanya berikutnya Ustaz, sebentar ini ada banyak pertanyaan dari pemirsa di YouTube. Dan ini kami mohon maaf, alhamdulillah di tempat sini sedang kondisi hujan deras ya Ustaz ya. Iya. Jadi mungkin barangkali yang menyimak secara live mungkin ada sedikit noise berkaitan dengan suara hujan. Kami anjurkan untuk tetap memakai headset kalau bisa. Dan ini kita berlanjut ke pertanyaan berikutnya dari Siti Fatimah, masih di sesi 1 membahas berkaitan dengan perdukunan dan ramalan. Ustaz mau bertanya, bagaimana kalau dulu sewaktu masih muda suka membaca ramalan zodiak, dulu belum paham kalau hal itu terlarang. Gimana Ustaz? Kalau memang tidak tahu ya, maka sekarang kewajibannya adalah bertobat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala ya, bersyukur sekarang sudah mendapatkan hidayah ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Yang jelas setelah kita sudah tahu hukumnya ya, jangan pernah untuk melakukan lagi. Tapi kalau dulu belum tahu ya mudah-mudahan dimaafkan ya. Yang penting banyak doa, banyak istighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak melakukan amal-amal soleh ya, insyaallah semoga diampuni oleh Allah. Baik, pertanyaan berikutnya, dan mungkin ini pertanyaan yang terakhir tapi bukan terakhir di sesi syuting kali ini ya, pertanyaan terakhir di sesi 1 tentang perdukunan. Jika ada teman atau saudara kita ada yang bisa nerawang atau meramal, apakah harus dijauhi? Jika kita berkunjung, apakah termasuk mendatangi ke dukun? Jadi temannya ini bisa nerawang dan meramal, Ustaz. Perlu diruqyah itu. Kalau dia bisa nerawang dan sebagainya, itu ada jin ya, perlu diruqyah. Ya
seperti tadi ada perinciannya, kita mendatangi itu dalam rangka apa. Kalau kita bukan dalam rangka untuk bertanya masalah-masalah gaib, kita bukan bertanya untuk membenarkan, ya, kita ada tujuan-tujuan yang lain karena dia misalkan saudara, ya nggak ada masalah. Ya, tapi kalau tujuannya adalah nanya-nanya dia tentang ilmu gaib, apalagi sampai membenarkan, itu yang tidak boleh. Ya, dan lebih bagus lagi, ya, dan itu kewajiban bagi kita semuanya juga adalah bagaimana kita menasehati, mengingatkan dia. Ya, kalau ada saudara kita, ada kerabat kita yang ya misalkan dia sebagai peramal atau dukun, kita nasihati, jangan pernah jemu. Ya, ini tugas kita semuanya, mengingatkan. Ya, karena dia melakukan suatu kemungkaran, tugas kita adalah bagaimana mengentaskan dia. Kita tidak ingin dia masuk neraka, bukan? Ya, maka kewajiban kita adalah bagaimana mengingatkan dia. Kita nggak pernah tahu, bisa jadi dengan nasihat kita dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu. Jadi tergantung kita tujuannya ngapain. Kalau memang ada urusan yang lain, bukan karena bertanya tentang ramalan, ya nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah. Tidak masuk dalam pembahasan larangan dalam hadis. Nah. Baik, syukuran Ustaz, jazakallahu khairan. Demikian pembahasan untuk sesi yang pertama, yaitu berkaitan dengan tema Festival Santet dan Perdukunan. Namun bagi yang menyimak secara siaran langsung, ini ada beberapa pertanyaan, banyak sekali berkaitan dengan perdukunan. Namun insya Allah nanti akan kami tanyakan atau kami bahas di akhir sesi, menjelang akhir, karena insya Allah pada hari ini kita akan membahas 3 tema, dan kita harus segera berlanjut ke tema yang kedua, yang mana tidak kalah menariknya, yaitu Hari Valentine, yang biasa dirayakan oleh para kaum muslimin di Indonesia, khususnya pemuda. Jadi jangan kemana-mana, insya Allah kita akan istirahat terlebih dahulu, paling lama 2 menit. Jadi insya Allah 2 menit kita jeda untuk peralatan, dan jangan kemana-mana, stay tune terus.